Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Yang mana kali ini ada pertanyaan yang cukup bagus dari teman kita ya, Indra Setya Purwaka. Di sini beliau bertanya soal belanja mesin kasir unit, kode rekeningnya di mana. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin di sekolahnya itu ingin menganggarkan pembelian alat mesin kasir, mesin pindai kasir teman-teman ya, namun bingung terkait kode rekening belanjanya itu masuk ke mana. Nah, silakan disimak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja seni kita kali ini. Nah, di sini kita akan masuk dulu ya ke aplikasi Arkasnya. Jadi kita masuk ke Arkas dulu, dan di sini pastikan untuk Arkas yang kita gunakan itu harus menggunakan Arkas versi terbaru, dimana per hari ini sudah masuk di versi 4.2.15 ya, di tanggal 10 Maret. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian penganggaran, kemudian bos reguler yang tahun 2026 kita buka. Di sini seperti biasa kita menggunakan tampilan pergeseran dikarenakan di tempat kita sudah disahkan Arkasnya. Jadi untuk bisa menggunakan fitur tambah kegiatan kita harus menggunakan fitur pergeseran, teman-teman ya. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu sekalian bisa langsung masuk atau klik di bagian tambah kegiatan. Nah, kemudian dikarenakan kita ingin menganggarkan anggaran untuk pembelian mesin kasir, mesin pindai ya, teman-teman. Nah, itu kegiatannya juga tentu usahakan paling tidak sesuai ya, paling tidak itu mendekati. Jadi kalau misalkan di sini tidak ada yang spesifik untuk kasir, nah di sini bisa masukkan di pengadaan apa ya? Di sini ada pengadaan perlengkapan satuan pendidikan selain alat multimedia pembelajaran ya. Saya biasanya dimasukkan di sini. Nah, kemudian untuk jenis rekening belanjanya, untuk alat kasir ya kita sebut sebagai mesin pindai ya, teman-teman. Untuk mesin pindai kasir, mesin pindai barcode itu di rekening belanjanya kita bisa masukkan di peralatan yang berhubungan dengan peralatan komputer. Jadi di sini bisa ketik saja dulu belanja modal ya, belanja modal. Di sini kita akan cari yang berkaitan dengan komputer, misalkan belanja modal peralatan komputer misalkan ya. Sebentar, kita coba cari dulu di sini peralatan. Nah, di sini ada belanja modal personal komputer ya. Ada belanja modal peralatan komputer lainnya. Nah, di sini kita akan masukkan di belanja modal peralatan komputer lainnya, yaitu masuk di alat dan mesinnya, teman-teman ya. Di sini kodenya bisa dicatat boleh ya di 5202100005, yaitu jenis belanja alat dan mesin, dan untuk rekening belanjanya di belanja modal peralatan komputer lainnya. Nah, setelah menemukan ini, silahkan bisa langsung saja diklik ya. Nah, kemudian di sini tinggal kita pilih yang sesuai, yang lebih spesifiknya itu apa. Nah, di sini ada monitor, ada mesin pemindai ya kan, ada RAM, touch screen, banyak, ada power supply dan lain-lain, teman-temannya silahkan dipilih saja. Nah, dikarenakan di sini kita ingin membeli mesin kasir atau bisa di sebut sebagai mesin pindai ya, teman-teman, karena untuk di kasir sendiri sekarang sudah canggih menggunakan alat pindai untuk mengecek barcode tiap produknya. Jadi di sini kita bisa masukkan di mesin pemindai atau scanner.
ya. Nah, di sini untuk batas atasnya sendiri memang agak cukup lumayan tinggi di angka 7,5 juta, karena untuk mesin pemindai ini memang harganya ya cukup lumayan ya teman-teman, tergantung dari merek dan juga kualitas alatnya itu sendiri. Jadi ya ada yang murah, ada yang juga menengah ke atas. Nah, anggaplah di sini misalkan kita akan ambil yang kualitasnya misalkan bagus ya di angka 7,5 juta. Kita ambil batas paling tinggi saja. Nah, kemudian di sini setelah kita menentukan harga satuannya, nah di sini silakan Bapak Ibu sekalian bisa pilih bulan apa gitu kan. Nah, di sini untuk Januari dikarenakan sudah terlewat, berarti kita misalkan kita ingin anggarkan di akhir bulan tahap 1, berarti di bulan Juni ya. Untuk tahap 1 kan terakhir itu Juni. Jadi kita pilih Juni. Nah, kemudian di sini jumlahnya berapa unit ya. Kalau misalkan di tempat di sekolah kita itu banyak tokonya, misalkan kita bikin toko yang lumayan besar dengan harga eceran grosir yang khusus untuk misalkan melayani lembaga-lembaga pendidikan misalkan ya. Nah, ini bisa misalkan kita punya 3 toko ya, kita pilih di sini 3 unit. Nah, di sini pun sudah masuk di 22,5 juta. Jadi lumayan cukup tinggi sebenarnya kalau misalkan kita menganggarkan peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer ya, baik itu komputernya itu sendiri, PC ya, laptop, atau mungkin juga peralatan yang lain seperti printer. Ada juga di sini apa namanya, mesin pemindai kasir. Ada banyak sekali teman-teman ya yang berhubungan dengan komputer. Ada misalkan green screen ya, pokoknya banyak. Nah, silakan teman-teman di sini bisa ya, di sini untuk rekening belanjanya bisa menggunakan belanja modal peralatan komputer lainnya, dan juga bisa juga dengan dimasukkan di belanja modal personal ya, personal komputer juga bisa teman-teman. Karena di sini pun pemindai itu ada kalau nggak salah, sebentar. Pemindai ada nggak? Kalau nggak salah ada, tapi sebentar kita coba cek ya teman-teman. Alat pindai, kok nggak ada ya? Sebentar. Bukan langsung personal ya, tapi belanja modal peralatan teman-teman. Peralatan personal komputer. Nah, ini baru ada pemindai. Nah, mesin pemindai di sini pun juga sama, untuk batas atasnya di 7,5 juta. Jadi silahkan mau pilih yang tadi juga boleh, yang ini juga boleh teman-teman ya. Jadi bisa dimasukkan di belanja modal peralatan komputer lainnya bisa, atau dimasukkan juga di belanja modal peralatan personal komputer juga bisa. Karena di sini untuk spesifiknya juga ada pilihan untuk mesin pemindai atau scanner dengan batas atas yang sama, yaitu di 7,5 juta. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita share di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan kembali seputar Arkas, baik itu misalkan kode rekening belanja dan lain-lain, ya silakan bisa bertanya kembali di kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya perlu kita bikin pembahasan khusus, kita akan bikinkan videonya di update video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian tidak ketinggalan update terbarunya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.